Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Septiarini. Saya mahasiswi semester 4 Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau yang sering disebut UHAMKA. Dalam video ini saya sendiri ingin memberitahu atau sharing kepada teman-teman semua yang belum tahu tentang apa sih keterampilan bahasa Arab itu dan apa aja sih keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa dalam mempelajari bahasa Arab. Nah, nanti nih setelah ini saya akan menjelaskan tentang apa aja sih keterampilan yang harus dikuasai peserta didik. Nah, sebelum saya menjelaskan apa aja sih keterampilan bahasa itu, alangkah baiknya kita harus mengetahui nih apa sih pengertian dari keterampilan bahasa itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Nah, saya ingin memberitahu atau sharing tentang pengertian dari keterampilan bahasa itu sendiri, yaitu kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, dan kreativitas untuk menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan. Nah, kita ini kan sebagai guru ya, kita ini sebagai guru inginlah, pasti ada keinginan, pastilah seorang guru nggak mungkin lah ya kalau nggak mau menghasilkan peserta didik yang mahir dalam berbahasa Arab. Nah, agar hasilnya maksimal, kita ini harus membiasakan peserta didik atau siswa kita itu menerapkan apa yang telah kita pelajari. Contohnya, setiap hari itu kita pelajari terus apa sih yang setelah kita pelajari gitu, agar kita ini sebenarnya bisa karena terbiasa. Nah, kita juga harus membiasakan siswa kita itu agar dia terbiasa menerapkan keterampilan bahasa yang telah ia pelajari. Nah, setelah ini saya akan menyebutkan dan menjelaskan apa aja sih keterampilan bahasa. Nah, khususnya keterampilan bahasa Arab. Dalam pembelajaran bahasa Arab itu kita bukan hanya sekedar mempelajari bahasa Arab, cuma bisa baca atau misalnya kita cuma bisa ngertiin, tapi di samping itu atau di selain itu kita juga harus memperhatikan 4 keterampilan atau kita juga harus menguasai 4 keterampilan dalam berbahasa Arab itu. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu keterampilan berbicara atau yang disebut dengan maharoh kalam. Nah, dalam berbicara ini kita sebenarnya lebih penting sih tapi nggak ada yang lebih penting sih, dalam keterampilan ini semua penting dikuasai. Nah, cuma yang berbicara ini kita jadi bisa buat menerapkan untuk berbicara kepada masyarakat sekitar, atau nanti misalnya kita bertemu dengan turis-turis Arab yang datang ke Indonesia, ke tempat kita, ataupun nanti kalau misalnya jika punya rezeki kita pergi umroh atau haji, kan kita pasti datang ke negara Arab. Nah, kita ini juga harus bisa berbicara agar kita bisa tidak nongok-nongok orang nanya apa sih ini orang Arab gitu kan, kita harus ngerti. Nah, yang kedua keterampilan menyimak. Nah, keterampilan menyimak ini jadi kita tuh mendengar gitu. Misalnya seorang guru itu memberikan video atau audio lah ya, audio tentang percakapan atau tentang apalah gitu ya, video yang berisikan tentang mufradat. Nah, kita ini kita menyimak nih, oh yang kita dengar ini lahjatnya apa ya atau dialeknya apa ya. Nah, orang ini tuh termasuk orang Mesir atau orang mana ya, kok lahjatnya kayak gini gitu. Dengan kita menyimak, kita pasti tahu, kita dapat membedakan apa yang kita dengar dalam bahasa Arab itu sendiri. Nah, yang ketiga keterampilan membaca. Nah, dalam keterampilan membaca ini kita bukan hanya bisa kita juga harus bisa membedakan mana sih bacaan koran, komik, atau bacaan pelajaran gitu kan. Jadi kita nggak cuma oh ini cuma bacaan kayak gini aja nih gitu
kan. Kita juga harus bisa membedakan, bukan cuma hanya membaca aja, tapi kita harus bisa membedakan ini tipe-tipe berita atau bacaan paragraf biasa gitu kan. Nah, kemampuan menulis ini juga termasuk hal yang penting, karena dengan menulis kita bisa misalnya nih kita punya kelebihan dalam menulis gitu kan, kita mengerti apa aja sih kaidah-kaidah yang akan kita tulis. Terus juga kita juga harus memperhatikan nih misal menulis paragraf gitu atau menulis buku pelajaran atau buku cerita. Nah, dalam hal ini kita juga kan harus mampu kan mempunyai keterampilan menulis. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian-pengertiannya dan apa pentingnya kita mempelajari keterampilan-keterampilan ini yang harus kita kuasai juga sih sebenarnya, sebagai bukan hanya sebagai siswa, tapi kita sebagai pendidik juga harus menguasai 4 keterampilan ini agar siswa-siswa kita mengikuti jejak kita. Oke. Setelah ini saya akan menjelaskan dan memberitahu apa aja sih pembelajarannya, bagaimana pembelajaran di kelas tentang keterampilan berbahasa Arab ini. Oke, yang pertama itu saya ingin menjelaskan tentang keterampilan menyimak atau yang disebut dengan istima ya. Nah, di dalam pembelajaran istima ini kita sebagai pendidik lebih menyajikan mata pelajaran itu seperti menyediakan video-video pendek untuk si siswanya ini mendengarkan dan memahami apa sih yang dibicarakan di dalam video ini, atau kita juga bisa menyajikan melalui CD interaktif. Nah, biasanya kita sebagai guru bahasa Arab ya, kita tuh harus lebih kreatif, karena biasanya ya orang-orang itu menganggap kalau pembelajaran bahasa Arab tuh bosan gitu. Jadi kita tuh sebagai guru, calon guru dan guru-guru jadi harus lebih kreatif gitu agar si siswanya ini lebih semangat dalam pembelajaran keterampilan ini, karena keterampilan ini kan wajib dikuasai oleh peserta didik. Nah, agar pembelajarannya itu maksimal. Nah, dalam menyimak ini kita juga dalam pembelajaran ini nih kita harus menyajikan sekreatif mungkin. Setidaknya kita menyediakan CD interaktif atau kita menyajikan video. Nah, videonya itu di dalamnya itu terdapat terdapat mufrodat. Jadi si siswanya itu nanti menyimak nih, dan setelah itu kita tanya apa sih yang Anda pahami gitu, apa yang kalian pahami gitu kan. Jadi setelah dari itu kita juga bisa mengukur tingkat kesulitan orang itu belajar bahasa Arab itu seperti apa, dan kita juga jadi memahami dialek yang didengar kita itu apa, terus pola pengucapannya itu apa, dan struktur bahasanya itu seperti apa, dan yang lain-lainnya. Jadi kita ini sebenarnya dalam ini ya penting juga sih sebenarnya dalam menyimak, karena jika kita tidak mengerti apa yang kita dengar, bagaimana kita mau berbicara atau bagaimana kita mau menulis, karena kita aja menyimak aja masih belum bisa gitu kan. Kita juga harus membedakan struktur bahasanya tuh seperti apa agar tidak keliru ya kan. Nah, dalam proses menyimak ini kita itu harus memperhatikan pemahaman dan apresiasi ya. Jadi semisal kita sudah menyediakan video interaktif atau CD interaktif atau video-video gitu kan, nanti kita tanya, terus siswa kita tuh mengerti. Nah, kita tuh mengapresiasi siswanya itu sendiri agar dia lebih semangat lagi dalam mempelajari keterampilannya ini gitu, agar menyenangkan lah pembelajaran bahasa Arab ini gitu. Nanti besoknya setelah pembelajaran ini kita mengevaluasi apa sih yang kemarin kita pelajari, atau nanti setelah pembelajaran ini selesai kita bertanya lagi atau evaluasi setiap harinya agar si siswa ini tidak
tidak langsung hilang gitu. Setelah keluar kelas dia nggak langsung hilang pelajarannya, jadi ya biar maksimal lah gitu pembelajarannya. Selanjutnya yang kedua, keterampilan membaca atau maharoh al kiroah. Nah, keterampilan membaca ini dia mempunyai kelebihan tersendiri dibandingkan keterampilan menyimak tadi. Nah, diantaranya itu keterampilan membaca ini dia lebih akurat gitu dibandingkan keterampilan menyimak, karena dengan membaca kan kita melihat langsung ya bacaan itu seperti apa gitu kan. Apa huruf bacaannya ya, bacaannya lebih jelas gitu, terus huruf-hurufnya gitu kan. Kalau misalnya kita cuma menyimak aja tanpa melihat bacaannya, seperti kurang seimbang gitu. Karena kurang seimbang itu bisa jadi yang kita dengar itu laula, ternyata yang ada di tulisannya itu sebenarnya itu laila gitu kan. Itu kan sangat berbanding kan artinya. Nah, makanya dalam keterampilan membaca ini dia lebih akurat gitu atau lebih terpercaya dibandingkan keterampilan menyimak. Tapi sebenarnya keterampilan ini sih penting sih, cuma yang lebih akurat atau yang lebih enak gitu mendingan keterampilan membaca. Tapi kita semua tuh harus mempelajari 4 keterampilan itu. Nah, dari mana sih kita bisa menerapkan keterampilan membaca ini kepada siswa-siswa kita? Yang pertama, kita bisa menyediakan majalah. Seperti misal esok hari kita akan mempelajari tentang keterampilan membaca. Ya, siswa-siswa sekalian, pada anak-anak harap membawa majalah atau dongeng atau bacaan, atau bisa komik atau surat kabar juga seperti koran gitu kan, dalam berbentuk bahasa Arab. Nah, nanti kita akan mempelajari nih satu persatu siswa akan kita suruh atau ya kita suruh sih ya, kita suruh membaca agar nanti dia juga dapat membedakan gitu loh, mana majalah, mana dongeng gitu, agar dia juga memahami apa sih yang ada dalam bacaannya itu gitu kan. Nanti kalau misalnya dia tidak bisa membaca, jadi agak imbang gitulah ya, nggak nggak setara gitu. Jadi rada aneh kalau misalnya dia tidak bisa membaca gitu kan. Jadi dalam pembelajaran ini kita juga harus lebih kreatif juga, karena kan dalam dalam membaca ini kan sebenarnya seorang siswa itu kan bosan ya, harus harus nggak yang monoton kita harus membaca gitu kan. Jadi kita tuh harus ada bacaan gitu. Nanti kita juga memberikan bacaan-bacaan seperti komik-komik nanti, misalnya kita melalui proyektor gitu kan, kita menyediakan tulisan. Nanti satu siswa atau 2 siswa itu membaca percakapan itu, melakukan di depan kelas agar dia juga lebih lebih pede gitu loh di depan kelas kan. Nah, dalam keterampilan membaca ini kita juga bukan cuma memahami apa itu isi bacaan, tapi juga kita juga menambah kosakata yang telah kita baca. Misalnya kita membaca surat kabar atau membaca dongeng. Nah, di dalam bacaan itu kan pasti ada mufrodat yang mufrodat baru gitu loh. Misalnya kita cuma hanya mempelajari baru hafal gitu ya, atau mempelajari 100 mufrodat. Nah, bisa jadi di dalamnya ini kita mendapat mufrodat baru. Nah, jadi kan lumayan gitu ya kan, mendapat tambahan pembacaannya itu, mufrodatnya itu. Lalu dalam membaca itu kan kita juga nggak mungkin kan kayak baca masa yang panjang kita baca pendek gitu kan. Nah, jadi kita itu dalam dalam membaca ini harus memperhatikan juga nih, pertama aswatnya itu seperti apa, suaranya itu seperti apa, panjang pendeknya, jelas atau tidaknya gitu kan. Seperti membaca Al-Quran, masa ya kita membaca Al-Quran datar-datar aja sih gitu kan. Kita kan juga harus punya nada gitu kan, nggak mungkin baca Quran masa kayak gitu sih baca Quran gitu kan. Nah, pasti kita juga kan harus mempelajari suara-suara. Nah, yang kedua itu nahu dan sorof. Nah, nahu dan sorof ini sangat penting ya kan. Kita juga jadi tahu bentuk-bentuk kata dalam bacaan yang kita baca itu. Jadi
nggak semata-mata tuh kita cuma bisa baca, nggak. Dalam dalam hal ini justru lebih penting ya, karena terdapat banyak banyak materi-materi, yaitu ya ilmu al-aswad, nahwu, sorof, dan lain-lainnya. Sebenarnya banyak sih. Eh, Cuma saya bisa menjelaskan itu aja. Selanjutnya, keterampilan menulis. Nah, dalam keterampilan menulis ini juga sangat penting loh untuk para peserta didik. Kita nggak tahu kan mana siswa yang berpotensi untuk menghasilkan tulisan-tulisan atau karya-karya yang bagus, kan, karya bacaan, karya tulis yang dibaca agar bermanfaat buat sekelilingnya. Nah, kita dalam menulis ini bukan cuma hanya menulis 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 asal gitu kan, kita juga harus memperhatikan uh, memperhatikan nahwu, sorof gitu kan, terus imlanya dan lain-lainnya. Nah, lalu keterampilan ini biasanya dimulai dari kalimat-kalimat kecil, kayak misalnya kita habis liburan panjang gitu, terus kita menulis apa sih yang kita alami, atau liburan kita ngapain aja sih. Nah, kita sebagai pendidik bisa saja mengarahkan peserta didik agar dia mahir dalam kemampuan menulis ini, supaya dia juga bisa menulis gitu kan, nggak kaku-kaku amat setelah dia mempelajari menyimak dan berbicara gitu kan. Dalam menyimak dan membaca gitu kan. Nah, dia juga bisa nanti setelah dia mempelajari keterampilan menulis ini, dia juga bisa menulis karangan seperti dia membuat novel atau membuat komik, buku cerita gitu kan. Jadi dia lebih mengimplementasikan pembelajarannya itu nanti di kemudian hari. Nah, kita kan nggak tahu ya mana siswa yang berpotensi untuk menulis ini. Nah, jadi kita tuh juga harus mensupport lah apa yang siswa kita ini punya gitu kan. Nah, bagaimana sih kita sebagai pendidik cara mengajarkan keterampilan menulis ini? Nah, misalnya nih ya, kita dalam pembelajaran dalam suatu kelas, kita kan pasti menghadapi banyak siswa ya. Nah, setelah dia mempelajari keterampilan mendengar, kita menyediakan CD interaktif gitu kan, dia menyimak apa yang ada di audio itu dia dengar, lalu kemudian dia membaca. Setelah membaca, nanti kita arahkan untuk menulis. Nah, kita tuh harus lebih kreatif juga sih dalam pembelajaran ini gitu kan. Misalnya ada video cerita tentang hewan, menjelaskan tentang hewan-hewan apa aja gitu kan, ada film-film cerita hewan atau apa gitu kan. Nah, nanti kita mengarahkan kepada siswanya itu untuk iya, kalian coba dong tulis gitu. Saya pengen tahu atau ibu pengen tahu apa sih yang kalian pahami atau yang telah kalian dengar dan baca, coba tolong kalian tulis gitu kan. Nah, nanti dari sini kita dapat mengukur sejauh mana pemahaman dia tentang tiga keterampilan ini, yaitu keterampilan membaca, menyimak, dan menulis. Nah, kita jadi tahu nih sebelum berbicara dia juga kan mempelajari apa sih yang harus dia kuasai gitu. Nah, yang terakhir nih, kita juga harus mempelajari keterampilan berbicara. Nah, dalam keterampilan berbicara ini sebenarnya keterampilan ini sangat penting ya dalam pembelajaran bahasa Arab, atau dalam bahasa Arab itu kita penting untuk bisa berbicara, bukan hanya mendengar, menulis, dan membaca saja. Kita nih sebenarnya ini puncaknya gitu kan. Menurut saya ini puncaknya dalam pembelajaran bahasa Arab. Kita itu setelah kita mempelajari menyimak gitu kan, kita mempelajari agar bisa membaca, terus menulis. Nah, yang terakhir ini kita berbicara.
berbicara apa sih yang ada di tulisan kita ini, atau misalnya berbicara tentang kita membuat percakapan nih seorang. Nah, dalam pembelajaran berbicara ini kita tuh harus lebih aktif dan produktif agar uh, kompeten gitu, atau melampaui uh, melampaui tujuan gitu loh. Nah, agar si siswanya ini juga bisa berbicara dengan kosakata-kosakata yang dia telah pelajari gitu kan. Pembelajaran yang ada di kelas itu untuk keterampilan berbicara itu bisa saja kita mengarahkan, setelah kita mengarahkan peserta didik itu menulis, misalnya menulis percakapan atau apa gitu kan tentang terhadap teman sebelahnya. Nah, kita ini memanggil satu-satu peserta didik untuk maju ke dalam kelas dan berbicara gitu. Kita juga jadi mengetahui sudah sejauh mana sih pembelajaran bahasa Arabnya dia gitu, sudah sejauh mana dan sudah sebisa apa dia dalam pembelajaran bahasa Arab ini sebelum dia uh, sebelum dia ke materi selanjutnya gitu kan. Nah, dalam dalam pembelajaran ini juga kan lancar atau tidaknya tuh peserta didik ya kan, atau bacaannya tuh sudah jelas atau tidak, atau bukan cuma cuma gitu doang nggak jelas gitu kan. Jadi dia harus jelas dalam berbicara itu, karena setelah itu kan dia bakal menghadapi akan menghadapi orang-orang di luar, atau nanti semisal dia bertemu dengan orang Arab gitu kan, dia jadi bakal berkomunikasi, itu bekal untuk dia komunikasi terhadap orang-orang di luar. Dan juga nanti terhadap guru bahasa Arab juga kita harus menerapkan, misalnya hari bahasa Arab, nah kita ini harus menerapkan terhadap peserta didik nih agar keterampilannya ini tidak hilang gitu aja gitu kan. Di dalam lingkungan sekolah itu juga kita tidak bisa melepas gitu aja bahasanya bebas gitu. Kita juga ada 1 hari atau 2 hari yang mewajibkan si siswanya ini berbicara bahasa Arab gitu. Jadi kesimpulannya itu dalam keterampilan berbahasa Arab itu kita memiliki 4 keterampilan, yaitu pertama keterampilan menyimak. Bagaimana sih kita cara menyimak atau mendengarkan cerita-cerita atau mendengarkan bacaan orang melalui CD interaktif atau video-video. Nah, yang kedua itu keterampilan membaca. Nah, kita ini jadi mengetahui mana sih bacaan-bacaan yang bacaan seperti bacaan dongeng atau koran, surat berita gitu. Jadi kita juga mengetahui kaidah-kaidah yang terdapat di dalamnya. Lalu yang ketiga keterampilan menulis. Nah, dalam keterampilan menulis ini kita juga harus memperhatikan nahu dan sorofnya dalam menulis, karena gramatikalnya juga harus di diperhatikan gitu, tidak bukan hanya asal menulis aja gitu. Lalu yang keempat, yang terakhir, keterampilan berbicara. Nah, dalam berbicara ini sebenarnya sangat penting, nggak sangat penting sih sebenarnya, semuanya penting. Cuma yang keempat ini sedikit berperan aktif, karena jika kita berkomunikasi dengan masyarakat, nggak mungkin dong kita menulis gitu kan. Pasti kan kita malah berbicara gitu kan, bukannya membaca, tapi kita berbicara dengan adanya kosakata atau mufradat yang telah kita punya. Jadi kita sudah hafal gitu mufradat yang kita punya, jadi kita tinggal mengimplementasikan kepada lawan bicara, atau nantinya misal kita bertemu dengan orang Arab asli gitu, jadi kita bisa berbicara gitu. Oke, mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang sedang mempelajari metode-metode belajar bahasa Arab. Semoga sukses untuk kita semua sebagai calon guru, dan semoga sukses kepada para guru dalam mengajar siswa-siswanya agar mendapat hasil yang maksimal, dan untuk siswanya semangat dalam belajar bahasa Arabnya.
tenang aja, bahasa Arab itu seru dan mengasihkan kok asal kitanya enjoy. Sekian dari kami, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.